Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rumini, mahasiswa pendidikan profesi guru tertentu, Piloting 2, tahun 2024, bidang studi agribisnis tanaman, Universitas Bengkulu, siap melaksanakan uji kinerja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Tolong ketua kelasnya dibimbing doanya. Silakan Olive. Ya, Bu. Semua siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Hari ini masuk semua anak? Masuk. Jadi pas 15 orang ya? Ya, alhamdulillah ya, walaupun cuaca hujan, kalian masih semangat untuk pergi ke sekolah. Nah, coba dicek sekitar kalian apa sudah bersih, ada sampah tidak? Iya, Apakah sudah siap belajar hari ini? Siap, Bu. Bajunya sudah dimasukkan semuanya? Sudah, Bu. Pakai ikat pinggang semuanya? Pakai, Bu. Coba ibu cek ya. Loh, ini kok nggak pakai seragam? Terus? Bajunya kemarin pesanan, Bu. Oh, sekarang ya, jadi kita sini dulu. Iya. Oke, besok cepat dipakai ya seragamnya biar enak sama temennya. Iya. Yang lain juga kemarin mungkin penjahitnya ukurnya kurang pas ya. Iya, Bu. Semuanya sudah pakai, ikat pinggang sudah, kaos kaki sudah. Nah, bukunya disiapkan nak di atas meja. Aku tulis sama bukunya. Oke, sudah semua. Nah, untuk menambah semangat kita pada hari ini untuk mengikuti pelajaran, mari sama-sama kita nyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Hanifah kalau memimpin ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahmu. Di sana Tadi kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Mudah-mudahan kita sebagai profil pelajar Pancasila senantiasa mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Di antaranya yaitu mencintai tanah air kita, tanah Indonesia. Baiklah, sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya, ada yang ingat nggak minggu lalu atau bab sebelumnya kita belajar tentang apa nak? Tentang manajemen bisnis. Jadi jangan lupa ya nak ya, pelajaran yang kemarin harus tetap diingat dan kita terapkan nanti ketika kalian sudah tamat SMK. Jadi, nah, hari ini kita akan belajar tentang teknologi produksi pertanian ya, perkembangan teknologi produksi pertanian. Sebelum ibu lanjutkan, ada yang tahu nggak apa itu pertanian konvensional? Ada yang tahu? Coba tunjuk tangan. Oke, Saiful. Apa Pul? Tradisional, Bu. Tradisional ya. Oke. Nah, kalau pertanian modern, ada yang tahu? Coba tunjuk tangan. Iya, canggih ya, pertanian canggih ya. Oke. Nah, misalnya kita hidup di kota, nih, bisa nggak kita melakukan produksi pertanian? Bisa, Bu. Gimana caranya? Di pot. Oke. Iya. Nah, sebelum kita lanjutkan ke materi, kita pretest dulu ya. Ibu akan mengetahui kemampuan awal kalian tentang materi ini. Silahkan keluarkan HP-nya ya. HP-nya dikeluarkan. Linknya ibu kirim ya. Linknya sudah ibu kirim di WA ibu, di WA kelas ya. Silahkan diklik, perintahnya masukkan email, kemudian kerjakan. Waktunya 2 menit. 2 menit ya. Dikerjakan sendiri, nggak tengok-tengok. Kita lanjutkan ya sampai nomor. Kalau sudah kirim. Dikirim, Bu. Kalau sudah kirim semua. Oke, dan ini elemen
assignment yang digunakan adalah perkembangan teknologi produksi pertanian. Capaian pembelajarannya yaitu pada akhir fase ini peserta didik akan mendapatkan gambaran mengenai agribisnis tanaman sehingga mampu menumbuhkan passion untuk melaksanakan aktivitas belajar. Model pembelajaran yang digunakan pada hari ini yaitu PBL ya, Problem Based Learning. Tujuan pembelajarannya yaitu pada akhir pembelajaran fase ini siswa diharapkan mampu satu menjelaskan apa itu pertanian konvensional. Yang kedua, menjelaskan pembelajarannya yaitu ceramah. Jadi kalau ceramah itu ibu nanti menjelaskan ya. Yang kedua, melihat tayangan video, nanti ibu tayangkan videonya. Yang ketiga, diskusi atau penilaian. Penilaian pengetahuan ibu ambil dari nilai pretest yang kalian kerjakan tadi sama nilai post test. Jadi nanti di akhir ada tes lagi post test ya. Kemudian kalau yang kelompok ibu akan ambil nilai tentang keaktifan dalam diskusi. Misalnya diselah untuk selanjutnya ibu akan membentuk kelompok belajarnya ya. Kelompok satu kemarin siapa? Saya Bu. Kelompok satu siapa anggotanya? Anggotanya Farda, Bilgis, sama Afif. Ya, yang kelompok dua? Nggak bisa. Permasalahan yang akan ibu sampaikan pada hari ini yaitu apa perbedaan pertanian konvensional dengan pertanian modern. Jadi nanti kalian mencari solusi ya, apa sih perbedaannya ya, kalian cari nanti, kalian tengok lewat tayangan video atau ada yang di materi yang di situ, boleh juga lewat HP ya. Kemudian mengapa di zaman sekarang masih banyak masyarakat yang melakukan produksi pertanian secara konvensional, padahal zamannya sudah maju ya. Yang ketiga, untuk yang pertama ibu akan menayangkan video tentang pertanian konvensional. Alat tulisnya siapkan ya. Nah, jadi nanti kalau ada poin-poin penting dicatat di buku ya. Atau sabit. Dengan memanfaatkan bagian lengkungan yang tajam, petani menggunakannya untuk memotong tumbuhan gulma, yaitu tumbuhan yang mengganggu perkembangan tanaman yang dibudidayakan. Cara kerja alat ini sangat sederhana. Kita cukup menebas tanaman di bagian bawahnya dengan satu kali ayunan atau beberapa kali ayunan. Pacu atau cangkul. Fungsi utama cangkul adalah untuk membelah, membalik, memecah, dan juga mengemburkan tanah. Itulah mengapa panen padi, tapi secara manual. Jadi membutuhkan waktu yang lama karena dalam satu petak sawah itu kenapa ini? Dengarkan dulu ya. Oke. Ani ya. adalah sebuah alat yang menyerupai pisau berukuran kecil. Manfaatnya bagi para petani adalah untuk memanen padi. Cara kerjanya cukup unik, tetapi ini dapat memotong tangkai padi yang berisi penuh bulir siap panen satu persatu. Oke, cukup ya. Ini yang tentang pertanian. Mesin pemanen pohon ini mempunyai dua sistem, yaitu sistem penggetar pohon dan sistem pemungut. Mesin pemanen buah secara mekanis umumnya dilakukan dengan menggetarkan pohon sehingga buah akan jatuh. Buah yang jatuh tersebut ditampung dengan cara dikumpulkan. Kalau ini canggih ya, jadi menggunakan mesin, kerjanya bisa cepat, nggak manual lagi ya. Kalau yang ini dengan pengumpul yang berbentuk seperti payung besar. Traktor memiliki fungsi utama sebagai alat bantu dalam proses pengolahan tanah, yaitu dengan menarik atau mendorong alat pengolah tanah sehingga mendapatkan hasil yang diinginkan. Traktor juga mempunyai dua jenis, yaitu dengan menggunakan roda rantai dan roda dua. Fungsinya adalah jika menggunakan roda rantai, biasanya digunakan untuk kondisi tanah yang berlumpur. Dan untuk yang roda dua, biasanya digunakan untuk kondisi tanah yang kering.
Beda, Ya, Bu. lebih mudah apa lebih susah? Mudah. Mudah ya. Jadi untuk kedepannya mudah-mudahan kita semua juga bisa menggunakan seperti itu ya. Tanah setelah dipajak pada umumnya masih merupakan bongkah-bongkah tanah yang cukup besar. Nah, alat yang satu ini dapat digunakan untuk mempermudah pemanjakan sawah yang sangat luas. Pertanyaan modern seperti tadi ya. Jadi lebih canggih, semua peralatannya, pengerjaannya akan lebih mudah ya. Selanjutnya ke pertanian perkotaan ya. Pertanian perkotaan. Pertama-tama teman-teman semua harus menyiapkan untuk pupuk dasarnya. Dan untuk pupuk dasarnya di sini saya menggunakan kobe ayam yang sudah dicampur dengan gabah seperti ini ya. Dan terlalu juga di sini harus menyiapkan tanah juga ya untuk dicampur atau diaduk dengan kobe ayam tersebut. Setelah tercampur dengan merata, lalu kita siapkan polybag ya. Dan untuk polybagnya ini ukuran sekitar ukuran 20 cm ya. Ini cukup. Pertanian konvensional itu adalah pertanian yang proses budidayanya masih menggunakan alat-alat yang sederhana ya, alat-alat yang manual, jadi masih sangat sederhana sekali. Kemudian hanya fokus kepada salah satu jenis tanaman, misalnya padi ya padi aja, kalau jagung ya jagung aja. Jadi tidak bisa barengan mereka menanamnya ya. Kemudian menggunakan bahan kimia, pupuk atau pestisida dalam jumlah yang banyak. Para petani konvensional ini tidak memikirkan efek samping dari penggunaan bahan kimia, yang mereka inginkan hasil tanamannya itu banyak gitu ya. Jadi ini salah satu kelemahan pertanian itu. Kemudian kalau pertanian modern ini pertanian yang menggunakan alat-alat yang sudah canggih atau otomatis, jadi pengerjaannya bisa cepat, waktunya juga cepat. Karena apa? Ya karena semuanya serba cepat tadi. Contohnya tadi nyiram aja, tadi cuma ada alat yang ditekan sudah semuanya tersiram. Kalau yang konvensional, pada pertanian modern ini bibit yang digunakan adalah bibit yang unggul. Jadi bibit yang sudah melalui seleksi benih ya di yang pertanian perkotaan. Jadi walaupun kita ini hidup di kota atau di lahan terbatas, kita masih tetap bisa melakukan budidaya pertanian ya, yang diantaranya tadi menanam di polybag atau di pot gitu ya. Nah, keuntungannya adalah secara ekologi. Ekologi itu kayak lingkungan gitu ya. Kita bisa mendapat oksigen yang segar. Kenapa? Nah? Kita dapat mendapat udara yang segar. Kenapa? Karena dia mengandung dioksida. Iya, jadi menghasilkan oksigen yang kita hirup. Baik. Yang kedua apa lagi? Coba untungannya kalau petani di kota harus tahu nggak? Bisa menambah keindahan ya. Bisa menambah keindahan. Kemudian kalau kita mau budidaya dalam pot itu tidak asal nanam ya. Jadi ada prosedurnya yang benar. Kapan kita harus nanam? Bagaimana caranya? Jadi semuanya harus dipelajari. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Coba. Apa perbedaan pertanian hidroponik dengan tanaman dalam pot? Perbedaan tanaman hidroponik dengan tanaman dalam pot. Jadi kalau tanaman hidroponik itu adalah tanaman yang medianya adalah air. Kalau tanaman dalam pot atau polybag itu medianya tanah. Jadi kalau ada yang bertanya lagi, silahkan kerjakan LKPD-nya ya, diskusi secara kelompok. Ini LKPD ada dua, bisa dibagi ya. Satu siapa yang megang gitu ya, yang satu ada yang nulis. Boleh lihat tayangan tadi berdasar jawabannya, boleh lewat internet atau lihat di buku catatan, boleh ya. Silakan ya.
Ini nanti yang dinilai adalah keaktifannya. Lihat kekompakannya. Boleh lihat di internet, boleh. Kali-kali bawa sendiri sini tipeknya ya. Jadi nggak boleh kulit kalau orang belajar. Nah ini. Oke ya. Yang satu. Iya. Jadi ini kamu jawab mengapa kok zaman sekarang padahal zamannya udah modern, tapi masih banyak masyarakat yang melakukan kalian secara konvensional. Ada. Saipul dibagi, Saipul nyari bagian apa itu? Nggak ada jawaban. Itu apa? Oke. Tadi berapa? Ya. Coba apa ya? Saipul kalau sudah nyarinya kamu catat juga jawaban yang dari ini yang Rifat tulis tadi ya. Jadi biar semuanya sama. Jadi semuanya tulis hidup ya. Kalau misal nyari di internet ketemunya banyak, boleh tulis banyak atau kamu tulis yang pentingnya saja boleh ya. Tulis yang pentingnya saja boleh. Nulisnya harus urut, jangan yang nomor 52. Nggak apa-apa, nggak usah. Ayo Ray, kamu punya pendapat apa? Sampaikan. Cari katanya. Nah, cari. Untuk itu buat keindahan lo. Ya, ada yang anak ya tulis ya di situ ya jawabannya ya. 5 menit lagi sudah ini kita ke lapangan, kita praktek. Jadi semua masing-masing peserta didik harus mencatat hasilnya tadi ya. Tapi nanti yang maju perwakilannya yang presentasi. Tapi semuanya harus tahu. Jadi jangan cuma yang maju aja yang tahu, oke? Iya Bu. Ini Ustaz Saipul ya. Bisa baca nggak Rifka tulisannya ini? Bagus kok. Bagus ya. Nah, ini masukannya dari Saipul. Sama nggak dengan yang Rifka cari tadi? Sama. Oke, kalau sama terus aja ya, berarti langsung ya. Kita ke lapangan. Tapi sebelumnya kita berdiri sejenak, kita ice breaking ya. Yuk. Langkah ya, akarnya dipotong sedikit. Akarnya juga ini. Ambil semua, Bu. Enggak. Satu ini jadi. Akarnya dipotong.
Yang kering-kering ini dibuang dulu. Ini nanti atasnya dibuang. Tidak, Bu. Kalau sudah disiram, siramnya jangan banyak-banyak ya. Kan ini tanahnya udah agak basah tadi. Kurang itu. Iya, yang rombongan saya tadi kurang nggak ya? Ini tanahnya kurang. Iya. Kalau di atasnya padan. Di atas dan bawahnya loh. Oke. Kalau sudah taruh sebelah sana ya, Nak. Taruh sebelah sana. Atas ini, Bu. Jangan, bawa aja, bawa dulu. Ini nggak disiram, Bu. Ini, Bu. Sedikit aja, udah sana. Jatuh taruh sana. Jadi diingat-ingat kelompok 1 tadi yang mana, kelompok 2 yang mana, kelompok 3 yang mana. Besok pas waktu penyiraman pemupuk juga tahu nanti. Oke, kalau sudah taruh di sana, kemudian tanahnya di ini lagi, Nak. Dikumpulkan lagi, coba sini datang sudah. Kalau yang sudah tercuci tangan. Oh, tangan dulu, kemudian dilap, kita kerjakan di lahan tadi, kalian disaksikan lagi ya. Nanti setelah ini presentasi ya. Kelompok 2 dulu ya. Silakan masuk ke depan kelompok 2. Perwakilan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lainnya perhatikan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 1. Perbedaan pertanian konvensional dengan pertanian modern. Kalau pertanian konvensional, alat-alat yang digunakan masih sederhana, menggunakan bahan kimia banyak atau pupuk dan pestisida. Sedangkan pertanian modern, alat-alat yang digunakan adalah alat-alat yang teknologi canggih. Selain menggunakan bahan kimia, juga mulai menggunakan bahan organik, misalnya pupuk organik. Ada yang mau ditanyakan enggak? Saya, Bu. Oke, kelompok 3 mau bertanya. Apa pengaruh bahan kimia yang digunakan para petani konvensional bagi lingkungan? Bahan kimia yang berlebihan dan dapat mengakibatkan rusaknya ekosistem dan dapat menyebabkan menurunnya kesehatan bagi manusia yang mengonsumsinya secara terus-menerus. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 2. Mengapa di zaman sekarang masih banyak masyarakat yang melakukan produksi pertanian secara konvensional? Karena belum mempunyai biaya untuk membeli alat-alatnya. Apa keuntungan pertanian perkotaan secara ekologi? Menambah keindahan, mensuplai oksigen, dan menciptakan iklim yang sehat. Bagaimana masyarakat kota melakukan produksi tanaman dengan cara menanam tanaman di polybag, pot, atau memanfaatkan barang-barang bekas? Ada yang mau bertanya? Kelompok lain juga? Oke. Pertanian modern apa hanya dapat diterapkan di negara maju? Pertanian modern biasanya banyak dilakukan di negara maju, tapi tidak menutup kemungkinan juga bisa diterapkan di negara berkembang, asalkan mempunyai biaya untuk membeli alat-alatnya dan juga mempunyai lahan yang luas. Jadi kita beri aplaus untuk kelompok 3. Apa keunggulan pertanian perkotaan secara ekologi? Kualitas udara menjadi lebih baik, menambahkan keindahan dan menciptakan iklim yang sehat. 4. Bagaimana masyarakat? Terima kasih. Ada yang mau bertanya dari kelompok lain? Saya, Bu. Oke, silakan. Kelompok 2. Produksi pertanian yang di Samandaya itu masuk di pertanian apa? Masuk di Pertanian yang bisa dia. Masuk di pertanian profesional karena alat-alat yang digunakan masih sederhana atau secara manual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi dari hasil diskusi tadi, Ibu akan mengevaluasi ya. Diskusi sudah berjalan cukup baik, cuman ada beberapa yang masih belum aktif ya. Jadi itu nanti masuk ke nilai ya. Berarti nilainya di sana nanti kurang gitu aktifnya ya. Ada yang juga masih belum kompak ya. Contohnya di sini tadi area yang apa pertanian konvensional tadi nggak kompak, tapi akhirnya setelah didiskusikan jadi sama ya jawabannya. Jadi harus kompak. Kompak kalau jawab ini ya ini gitu ya. Yang ini juga kelompok lainnya juga ya. Jadi untuk kedepannya kalau ada diskusi kelompok harus lebih
dari kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu akan bertanya, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Kalau bisa dipahami, hari ini tadi kita belajar tentang apa? Satu, pertanian. Benar. Yang kedua, pertanian. Yang ketiga, pertanian perkotaan. Nah, untuk materi hari ini kita ambil kesimpulan sama-sama ya. Jadi pertanian konvensional itu adalah pertanian yang dilakukan atau dikerjakan masih menggunakan alat-alat yang sederhana, yang manual, kemudian bibit yang digunakan bibit biasa, kemudian menggunakan pestisida dalam jumlah yang banyak, tidak mempedulikan efek dari penggunaan bahan kimia atau pestisida ya, itu yang konvensional. Kemudian yang kedua, pertanian modern. Pertanian modern itu pertanian yang alat-alat yang digunakan sudah canggih. Kemudian bibitnya juga varietas unggul. Selain menambahkan bahan kimia juga sudah menambahkan sedikit bahan organik ya, misalnya pupuk organik gitu ya. Nah, semuanya? Nah, untuk materi selanjutnya kalian pelajari di rumah ya tentang pertanian berkelanjutan atau pertanian pintar ya. Jadi besok kalian baca-baca dulu sebelum kita masuk sekolah, sebelum kita ke materi berikutnya lagi ya. Oke, kalau kalian sudah paham, sekarang kita post-test dulu ya. Siapkan HP-nya. Post-test ini untuk menilai pengetahuan kalian ya, seberapa paham kalian dengan materi hari ini. Linknya Ibu kirim dulu. Oke, karena soalnya 10 ya, agak banyak ya, jadi waktunya sekitar 6 menit atau 7 menit. Kurang nggak kalau 7 menit? Kurang ya, jadi coba jangan lupa. Nggak paham soalnya ya. Waktunya sudah habis, silahkan dikirim jawabannya. Langsung, ayo. Oke, yang sudah. Ayo semuanya, klik. Satu lagi, Olive. Sudah ya. Oh ya, sudah masuk semua ya. Kalau sudah masuk semua, kita akhir pembelajaran hari ini ya. Kembali ke tempat duduknya dulu masing-masing yuk. Kembali tempat masing-masing. Jadi kita lanjutkan lagi ya. Jadi nanti pelajaran berikutnya kalau masuk sudah rapi, nanti jangan habis dari pelajaran ya. Sudah ya. Kalau sudah jangan dulu silahkan pimpin ketua kelasnya. Olive. Semua siap, berdoa mulai. Inna syani'aka huwal abtar. Berdoa selesai. Bisa. SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK? Yes. Senang nggak sekolah di SMK? Senang, Bu. Jadi nanti untuk berikutnya boleh ngajak adik-adik kelas kalian kita masuk ke SMK ya. Sekolah di SMK itu menyenangkan loh. Seperti itu. Oke, jadi cukup ya untuk hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam